Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Di bulan November dan Desember akan diadakan ajang Piala AFF antar Asia Tenggara, yang mana dari hasil drawing timnas kita tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan di grup A yaitu diisi oleh timnas Thailand, timnas Malaysia, timnas Singapura, dan timnas Kamboja. Dan yang terakhir adalah hasil kualifikasi antar Brunei Darussalam dan Timor Leste. Dan kita tergabung lagi dengan Vietnam di grup B. Dan di video kali ini kita akan melihat komentar dari warga Malaysia yang mengharapkan kepada pelatih Kim Panggon dan kepada timnas mereka Malaysia untuk bisa menjuarai Piala AFF di tahun 2024 ini. Yang mana apabila mereka bisa menjuarai Piala AFF, maka mereka mengklaim sebagai king, rajanya sepak bola Asia Tenggara. Karena ini adalah mungkin suatu hiburan buat mengobati rasa kekecewaan dari penggemar fannya dari Malaysia karena kegagalan mereka di ajang internasional, salah satunya yaitu kegagalan mereka lolos dari grup Piala Asia di Qatar, dan kegagalan mereka juga lolos dari grup di Piala Asia U23, dan yang terakhir yaitu kegagalan mereka di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Jadi harapan mereka satu-satunya untuk menghibur hati mereka yaitu bisa menjuarai Piala AFF di tahun 2024 ini. Marilah tanpa berlama-lama kita lihat dulu videonya. Okey guys, Piala AFF telah kembali, akan berlangsung pada bulan 23 bulan November hingga 21 bulan Disember ni. Okey, piala yang menjadi keagungan negara-negara di ASEAN. Okay, aku ingat lagi masa Piala AFF yang pertama dulu, masa Malaysia lawan dengan Thailand, jaringan daripada Azmi Mohamad waktu tu. Lama dah punya cerita. Dan sehinggalah ke hari ini AFF menjadi satu rebutan untuk negara ASEAN. Ya, memang kita akui untuk Piala AFF untuk seniornya kita belum pernah menjuarai, hanya masuk sampai ke final juara dua sebanyak 6 kali, tapi belum pernah menjuarai Piala AFF untuk tim seniornya. Bersama dengan delegasi ASEAN, Thailand, seteru kita Thailand. Lepas tu dalam grup tu ada Singapura, lepas tu ada juga Kamboja dan juga antara Timor Leste ataupun Brunei Darussalam. Untuk kumpulan B, menarik tau. Indonesia sekali lagi tak boleh lepas daripada Vietnam. Asyik lawan Vietnam. Itulah Indonesia. Seteru dia adalah Vietnam. Okey, lepas tu dia orang juga ada dekat situ pasukan Filipina. Ada pasukan Myanmar. Okey. Bagi aku, kumpulan B adalah lebih maut lagi lah daripada kumpulan A. Tapi apapun, grup Malaysia pun bukannya grup yang mudah, dan kita akan bertemu dengan Thailand. Singapura pun tak mustahil, dia orang pun nakkan Piala AFF ni juga tau. Cuma persoalannya sekarang ni, adakah Malaysia akan menurunkan barisan yang terbaik, ataupun Malaysia hanya menurunkan barisan kedua ataupun ketiga? Aku masih lagi mengharapkan sama seperti sebelum ni, tahun-tahun yang sebelum ni, Malaysia dapat memberikan yang terbaik untuk AFF ni, sebab ini adalah piala yang menjadi keagungan bagi negara-negara di ASEAN tau. So kita semua nakkan jadi raja di ASEAN tau. Sinilah yang akan menentukan siapakah raja di ASEAN sekarang ni, yang dikuasai oleh Thailand. So aku harap sangat-sangat Malaysia dapat berikan pasukan yang terbaik, menyediakan pasukan yang terbaik, menyediakan pemain-pemain yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Jangan malukan Malaysia lah, takkan nak satu, ketiga. Ini piala, kalau kat Eropah orang tak pandang kita ni kena pandang ni kita dulu. Kita ni negara ASEAN, bukan ni kita ni orang Eropah. Bangga sangat dengan Eropah apa. Sekarang ni negara ASEAN ni, kita kena jadi king ke ASEAN ni dulu. Okay, apa pun, aku tak sabar nak tengok Piala AFF pada bulan 11 ni. Semoga Malaysia memberikan yang terbaik, berikan pasukan yang terbaik,
untuk harumkan nama Malaysia untuk menjadi King of ASEAN. Itulah videonya. Jadi warga Malaysia berharap kepada timnya untuk bisa menjuarai Piala AFF untuk mengklaim sebagai king, rajanya sepak bola Asia Tenggara. Dan mereka juga harus menurunkan pemain yang terbaiknya lah, pemain intinya, karena mereka tidak ada lagi untuk pertandingan-pertandingan lain selain mengharapkan Piala AFF. Dan beda dengan timnas kita, tentunya timnas kita seperti yang dikatakan Ketua Umum Pak Erick Thohir, mungkin yang akan diturunkan adalah timnas U20 untuk dijadikan sebagai latihan, ajang uji coba untuk pemain-pemain muda timnas Indonesia. Di video selanjutnya kita akan melihat sebuah video yang mana mengatakan kalau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia adalah putarannya grup neraka bagi tim-tim yang berasal dari Asia Tenggara. Mari kita lihat dulu videonya. Ini alasan kenapa round kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ibarat neraka bagi negara yang mewakili Asia Tenggara. Di dua perhelatan sebelumnya, perwakilan dari Asia Tenggara ini hanya jadi bulan-bulanan negara lain. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga akan mengalami nasib yang sama? Di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun saja Indonesia tidak mengalami nasib yang sama seperti negara dari Asia Tenggara yang sebelumnya pernah masuk ke Liga, yaitu itu berarti negara Thailand dan Vietnam. 2 imbang, 8 kali kalah. Yang fatal, Thailand hanya bisa mencetak 6 gol dan kemasukan 24. Poin yang didapat hasil imbang melawan Australia dan juga hasil imbang melawan Uni Emirat Arab. Padahal pada saat itu adalah era premnya Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan. Di perhelatan selanjutnya, wakil dari Asia Tenggara adalah Vietnam. Vietnam adalah generasi emasnya Pak Hang Seo pada saat itu. Tetapi ternyata Vietnam juga tidak bisa berbicara banyak. Karena dari 10 pertandingan, Vietnam hanya bisa mendapatkan 4 poin saja. Satu kemenangan atas China dan hasil imbang yang mengejutkan pada saat itu ketika menahan imbang Jepang di Saitama. Tetapi secara overall, Vietnam juru kunci hanya bisa mencetak 8 gol dan kemasukan 19 gol. Itu bermakna bahwa negara perwakilan dari Asia Tenggara masih sangat inferior di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Indonesia akan mengalami nasib yang sama tahun ini? Menurut saya akan berbeda ya, karena kita tahu round 3 di perhelatan-perhelatan sebelumnya itu hanya 12 negara. Sekarang ada 18 negara, ada 3 grup. Jadi potensi Indonesia bertemu dengan negara-negara yang bisa dikalahkan ya, kemungkinannya itu lebih besar daripada dulu Thailand dan juga Vietnam. Itu ya, karena yang lolos pun berbeda. Pada saat itu yang lolos dari Asia untuk ke Piala Dunia itu 4+1 playoff. Nah sekarang kan 8+1 playoff. Jadi sebenarnya ini akan ada perbedaan daripada yang sebelumnya. Yang kedua, faktor perkembangan Indonesia sendiri ya. Indonesia secara mental, secara chemistry, secara permainan berkembang pesat menurut saya pribadi ya. Walaupun memang Indonesia belum teruji secara hasil ketika mengalahkan negara-negara besar di Asia, misalnya kita kalau lihat di Piala Asia ataupun di kualifikasi Piala Dunia round 2 sebelumnya, tetapi progresnya sangat kelihatan. Misalnya ketika melawan Irak, pertama kita lawan kalah 5-1, di Piala Asia kita kalah 3-1, dan kemarin kita kalah 2-0. Tetapi itu juga karena kesalahan kita sendiri. Dan kita sudah terbiasa melawan tim-tim besar ya, pernah melawan Argentina, dan ya waktu Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia juga kita beberapa kali ketemu tim besar. Walaupun hasilnya belum positif, tapi progres itu ada. Jadi menurut aku Indonesia tidak akan jadi bulan-bulanan seperti Thailand dan juga Vietnam. Yang penting kita tahu kekurangan kita di mana, itu yang perlu diperbaiki. Secara mentality aku lihat timnas kita memang sudah ada perbaikan dan tidak inferior lagi ketika melawan tim besar Asia khususnya. Nah menurut kalian, apakah Indonesia akan jadi bulan-bulanan di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini? Tulis di kolom komentar. Semoga saja timnas kita tidak menjadi bulan-bulanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Seperti yang mana pernah dialami oleh timnas tetangga kita yaitu Vietnam dan juga Thailand yang hanya bisa menjadi juru kunci di grup mereka masing-masing dan banyak sekali mengalami kebobolan. Dan kita tahu juga timnas kita berbeda dengan timnas yang dulu semenjak banyak diisi oleh pemain-pemain keturunan dan juga di era kepelatihan Sintayong dan kepengurusan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Banyak sekali kemajuan dari timnas kita dan kita berharap timnas kita bisa bersaing di putaran ketiga nanti. Dan di video selanjutnya mari kita lihat lagi satu video. Yuk kita lihat videonya. ASEAN nih bos, kayaknya Indonesia valid nggak sih kita bilang King ASEAN sekarang? Karena faktanya yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia selanjutnya ronde ketiga ya cuma Indonesia doang. Yang dari ASEAN, dari Asia Tenggara. Real nggak sih? Berarti fix nggak sih? Nggak ada, kita lihat-lihat di Malaysia, di Thailand, di Vietnam nggak ada sama sekali. Karena King ASEAN adalah Indonesia, muncul pertanyaan, kalau King of Europe siapa? King Eropa siapa? Ya pasti ditentukan dengan Euro 2024 kali ini. Dan itu yang akan menjadi King of Europe yang menyusul King ASEAN ya. Ya kita bahas nih ya, kita bahas negara-negara mana aja yang lanjut ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Calon lawan Indonesia, walaupun Indonesia kebagian di pot 6, nggak semua negara bisa ketemu sama Indonesia ya. Di sini ada Qatar, Kafar, aduh trauma gue nih. Ada Kafar, Kuwait, ada Bank Jepang, aduh. Dakdikdukser lawan Blue Lock ini, ada Korea Utara, Korea Selatan, ada China. Indonesia udah selevel Korea Selatan dan Cina dan Jepang ya ini. Wah, luar biasa Indonesia. Oman, Kirgis Republik, aduh, Bang Kojo, nanti ketemu Bang Kojo. Dan ada Iran, ada Uzbekistan. Kita harus membalas dendam kepada Uzbekistan. Dan ada Irak lagi tentunya. Semoga Indonesia bisa mengukir sejarah kalau ketemu Irak. Bisa saja kita tergabung dengan Irak lagi nanti di putaran Saudi ketiga. Arabia, Uni Emirat Arab, ada Bahrain, Australia, dan Palestina. Saudara kita Palestina. Aduh, kalau ketemu Indonesia lawan Palestina, pasti itu akan menjadi match yang sangat seru. Kedua tim akan sangat respect. Mau siapapun pemenangnya pasti akan respect banget nih, baik Palestina dan Indonesia. Dan menurut kalian gimana nih? Apakah Indonesia akan masuk ke grup mana dan akan melawan negara mana? Kita doakan aja semoga Indonesia beruntung dah ya, beruntung. Tentunya kita selalu berdoa untuk timnas kita di putaran ketiga nanti di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Siapapun lawan kita di grup nanti, kita tetap berharap timnas kita bisa bersaing. Setidaknya walaupun kita tidak bisa untuk menjuarai posisi 1 atau 2 yang lolos otomatis ke Piala Dunia, setidaknya kita bisa menjadi peringkat 3 atau peringkat 4 untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya. Dan semoga saja kita berharap timnas kita tidak mengalami nasib yang sama seperti timnas tetangga kita yang pernah lolos ke putaran ketiga dan hanya menjadi bulan-bulanan oleh tim-tim besar Asia lainnya. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.